pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima undangan di WhatsApp, di medsos untuk datang dalam tablik akbar ini, setan kepanasan. Apa dia bilang setan? Jangan kau datang, malam-malam lebih kau tidur, ada sinetron. Itu setan bilang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti Bapak mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nagoda lagi. Jangan kau dengar ceramah, pegangi cewekmu. Nah, maka dia datang dengar pengajian dengan ceweknya, itu dia datang dengan setan. Nah, bilang kan kita pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i, cilaka. Nah, Nabi lagi, jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Nah, itu godaan setan sebenarnya ini. Nah, sudah dia tahu itu, bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, siapa dulu HP lu? Talekan ini. Siapa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu Bu, simpan dulu. Woi. Simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini Bu, dengar. Saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, oh ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung. Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi yang diceraskan di media sampai di situ saja. Padahal ada sambungannya. Haram apabila azan sudah memanggil kalian masih main catur. Itu dia potong. Saya juga ditanya, Ustadz As'ad bagaimana menurut anda soal main catur? Saya bilang pasti haram. Kenapa bisa Ustadz? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Mana bisa kau menang kalau tidak mau bunuh Perdana Menteri sama Raja? Simpan HP, simpan ya. Bisa? Simpan. Woi Bu, simpan. Saya tahu ini tidak pura-pura siaran langsung. Siaran langsung tuh ya 60 mimurnya. Baru 2 ini penontonnya. Tomato jili-jili. Tahu itu, mau dilihat gelannya. Talekang. Saya di Makassar kan, fans saya itu kan, peminat saya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Selesai ceramah dia kejar saya, Ustadz, boleh selfie? Ini lagi ibu-ibu, harus kan dilayani, karena kalau tidak, nah habis status sombong. Sudah nih, sini, ayo selfie sini. Nah, sudah selfie, nah bilang ulangi Ustadz, kabur nih, ulang lagi Ustadz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Apalagi? Itu dos-dos yang dibagikan kok. Sudah dikasih 1, nah bilang belum. Nah, ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kau bilang gaspol. Nah, termasuk kalian yang bisa mati kafir siapa? Mereka yang pilkada nanti menerima serangan fajar. Nah.
Saya dengar 2020 yang akan datang di sini mau pilkada. Kalau kalian menerima serangan fajar wane piro, kau makan itu uang sogo, kau mati kafir kau. Ini tepuk tangan baru kau ambil. Ini rata-rata muka pemerasin. Kau larang pejabat korupsi, kau larang pemerintah korupsi, tapi kalian korupsi kecil-kecil. Kau tulis mohon maaf keras kehidupan 5 suara, masing-masing satu suara 500.000. Bu, demi Allah kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik itu, dan kalian tidak akan miskin ketika kalian menolak serangan fajar itu. Kabupaten kita kabupaten baru, 16 tahun, maka pilih pemimpin yang baik. Kalau kau pilih pemimpin hanya karena duitnya, maka pekerjaan pertamanya tim sukses harus dapat proyek dari uang itu. Pak Bupati, sebelum saya lupa, ketahuilah Bapak sekarang jadi bupati, percayalah banyak orang yang mengelilingi Bapak. Dan niatnya tidak akan baik, lebih banyak niatnya busuk. Melihat Bapak sebagai gula, melihat Bapak sebagai proyek, akhirnya yang ada di benaknya bagaimana saya cari muka supaya saya dapat penundukan langsung. Kau bilang gas pulang, kau bilang gas pulang. Akhirnya apa? Cari-cari muka, ya Pak, ya Pak. Maka saya memberikan amalan kepada Pak Bupati. Kalau Bapak ketemu dengan orang, maka jabat tangan, tatap matanya sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Nah, Dek, kalian remaja-remaja tujuh una-una, bangun negaramu, bangun negerimu. Sumber daya alamnya banyak, sumber daya lautnya bagus. Bangun dengan cara apa? Nanti pilkada kau cari orang yang mau nyogok, lapor di polisi. Orang kau berawal korupsi dari apa? Dari pilkada. Pilkada ini perlu ratusan miliar. Coba kalau pilkadanya jujur, tidak ada sogok-sogok, maka bupati tidak punya beban ketika menjabat. Maka dia cari anak negara kita, anak negeri kita, anak kabupaten kita yang cerdas di bidang kelautan, dia jadikan kepala dinas kelautan. Mereka dia cari yang sarjana pertanian yang hebat, maka dia jadikan sarjana pertanian. Dia cari dokter-dokter yang mumpuni, maka diangkat menjadi kepala dinas kesehatan. Tapi karena pilkada mahal, pilkada berbau dengan cari-cari muka, akhirnya apa? Sarjana hukum menjadi kepala dinas pertanian. Akhirnya rusak. Pegawai negeri yang dongo, beleng-beleng, mau cari pintas, jalan pintasnya apa? Manfaatkan pilkada. Ketika pilkada jadi tim sukses, dia sembarang dia bakal siapa, aman satu kecamatan Pak, aman Pak, siap, dongo. Jangan cari muka, ada di mukamu. Tahu dah itu di akhirat nanti yang suka cari-cari muka. Dengar ini semua pegawai. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, tapi sayang mukanya ular. Nabi geleng kepala dan tanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat, cari-cari pangkat. Tak usah kau cari muka sama bupati, capek. Nah, suka kau bupati, belum tentu kau bisa jadi kepala dinas kalau istrinya bupati tidak senang sama kamu. Bukan di sini.